Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah kul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim ihdinil ladzi min jalalika wa innal ladzi min jamalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadallah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, sehingga kita dapat menjalankan amanahnya. Thalabul ilmi waridatu ala kulli muslim. Perintah menuntut ilmu adalah salah satu hal yang wajib. Awalul wajib alal insani umififatul illahi bi istiqoni. Pertama-tama yang paling wajib bagi seorang umat adalah mengenal Tuhannya dengan seyakin-yakinnya. Salam dan selawat tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat. Tentunya dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah, terutama dalam wadah syiar kita YouTube Buya Pasaman Timur, yang insya Allah selalu berbagi ilmu dan wawasan kepada kita semua demi meningkatkan kemaslahatan umat, kebarokahan, kemakburan dan kemustajaban ilmu kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Pada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, jamaah rahimakumullah. Dalam waktu dan kesempatan ini saya akan berbagi wawasan dan ilmu tentang pendalaman sebagaimana tentang tauhid. Bagaimana tauhid ini bisa berjalan sebelum kita menjalankan perintah. Tanpa tauhid sebagai rukun Islam yang pertama, sesungguhnya yang kita kerjakan itu adalah sebuah kerajinan, bukan sebuah kebenaran. Pada waktu dan kesempatan ini saya akan berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan dalam makom rahasia ma'rifatullah.
hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat jamaah dimanapun berada. Tidak asing bagi telinga pendengaran kita di kalangan umat Islam tentang bahasa ma'rifatullah, atau lebih sempurna kalimat ini disebut dengan awaludin ma'rifatullah, yang mana mengenai arti itu tergantung kepada makom lagi. Kalau makom kita menilai dan mengartikan secara iman, maka dia akan berartikan awal agama, pertama sekali sebelum beragama, atau awal agama adalah mengenal Allah. Kalaulah kita tidak menjadikan pengertian iman itu menuju ilmu, maka kita tidak akan memahami panggilan yang dikatakan mengenal Allah. Awal agama itu mengenal Allah. Apa yang dimaksud dengan ma'rifatullah? Nah, di sini kita melihat tujuan hakiki dan hakikatnya dari kalam ma'rifatullah tadi. Harus kita benar-benar memahami. Jangan hanya kita mendengar dan melihat kenyataan tidak sama. Berarti kalau kita ingin melaksanakan adab, kalau dilihat dari sisi iman itu maksudnya dari sisi umat. Kalau enggak kita mengenal Allah, bagaimana bisa kita menjalankan perintahnya? Tetapi pemahaman demi pemahaman yang diluncurkan para guru-guru terhadap iman umat, ini kadang-kadang menimbulkan suatu pendapat itu akan memperlihatkan perbedaan. Akhirnya perbedaan itu menjadi suatu hal yang membingungkan di tengah umat. Kenapa? Karena ilmu tunduk kepada guru. Nah, ini yang membuat murid juga melakukan tunduk kepada guru tanpa memahami hakikat yang sebenarnya. Di dalam pemahaman ma'rifatullah tadi, di sini diawali oleh wujud pertama sebelum jatuh ke iman. Kalam ma'rifatullah itu tentu dengan bahasa atau kata ma'rifah. Kalau ma'rifah yang dimaksud di dalam Islam adalah mengenal. Mengenal ma'rifah ini adalah belum berwujud sifat Allah, belum lagi bernama Allah, karena ma'rifah bukan ma'rifatullah. Ma'rifat baru ada kalamnya Allah. Mengenal, melihat, yaitu disebut dengan asmanya Allah. Kalau belum dia kenal, dia tidak melihat, dan belum dikatakan dia mengenal Allah. Nah, ini tiga suku kata kalau dilihat secara iman. Tidak mungkinlah orang bisa ibadah tanpa dia menyatakan pengenalannya dengan Allah. Mengenal Allah dalam hukum ma'rifatullah bukan berkenalan dengan Allah, tetapi ma'rifahnya diri yang akan berwujud kepada Allah. Allah dalam kategori adalah zat. Kalau kita lihat secara tauhid, maka kita akan mendapatkan makna yang sangat tinggi. Apa yang dimaksud makna yang sangat tinggi? Ma'rifat adalah
sesuatu yang terlihat, bukan yang dilihat. Nah itu. Sementara ma'rifah adalah wujud atau hakiki. Nah, sementara Allah adalah sifat atau zat. Jadi kalau kita perhatikan sebetulnya simpel. Adanya sesuatu di dalam zat Allah, sehingga zat itu memperlihatkan sifat yang ada di dalam zat itu sendiri. Maka dikatakan zahiru Rabbi. Tenggelam di dalam kefanaan, seseorang masuk ke dalam sifat. Maka di situ dia menemukan kebenaran yang hakiki. Ma'rifah ini adalah sebuah hal yang hakiki. Apa yang dimaksud hal yang hakiki? Hal yang ada. Tidak ada yang ada, melainkan dialah yang ada. Itu hakiki. Disebut dengan ketunggalan. Sementara fungsi dari ma'rifah tadi, di sini dalam hitungan hijaiyah ada makomnya perbuatan dari hayat ma'arif, ya. Sementara fa adalah sir, adalah zat. Ma'rifah. Jadi di sini kita melihat berdirinya sebuah makom hayat dari sebuah wujud rahasia di dalam zat. Ini yang dikatakan fizzat. Fa-nya ada pada zat itu sendiri. Nah, disinilah timbulnya hakiki tadi. Bahwasannya telah terjadi sebuah sifat yang bersifat pada sifatnya, ini dikatakan kodrat. Sifat ini sendirilah yang terlihat nyata. Nah, disinilah baru ada ma'rifatullah, karena zat bersifat zahir, maka sifat terlihat zahirnya, maka terlihatlah dengan nyata. Allahu Akbar. Di sini fungsi daripada kata hu, aku. Allah adalah asma yang terlihat. Kata Allah adalah zat yang terlihat. Sementara yang membuat zat itu memperlihatkan adalah sifat yang ada di dalamnya. Sifat ini disebut dengan hu atau aku. Jadi kalau kita memperdalam ma'rifatullah, ada 3 kulimah yang harus kita pahami, yaitu Kulimah ini kulimah yang atau kulimah zat tadi, kulimah sifat dan kulimah asma. Kulimah adalah sesuatu yang berdiri di dalam kalimah. Di sini kita memahami kulimah hayat, hayat, alif kasroh ma'ari. Sementara fa wujud sir. Ini yang dikatakan sifat tajali batin. Yang maujud pada sifat tersebut adalah yaitu zat. Kalau kita melihat pada kodrat diri, maka 3 perkara adalah hayat, disebut dengan nyawa.
atau napas, sementara zat adalah zahir yang terlihat, dan adalah hayat atau rasa atau getaran. Ini lahud, nah itu dinamakan dengan Tapi wujud dari itu semua, tajalli batin ini menyatakan digabung tiga perkara tadi, tiga kulimah tadi, akan menjadi yang artinya aku. Disinilah kita mulai mengenal siapa Tuhan. Man arafa nafsahu. Nah di sini baru ketahuan atau terlihat hu-nya. Hu-nya itu adalah aku bagi Tuhan. Bukan seseorang mengenal dirinya yang dia mengatakan aku. Itu adalah keakuan. Tapi aku yang tidak berkeakuan adalah akunya ketunggalan tadi. Maka aku menjadi Allah. Allah adalah zat yang zahir. Berarti itu dikatakan di dalam sebuah qudsi. Wala tafaraku fil izatin wa tafaraku fil sifat. Jangan engkau tafakur kepada zat, tapi tafakurlah kepada sifatku. Apa maknanya? Di dalam diri ada sesuatu yang berdiri. Yang dikatakan sesuatu yang berdiri adalah diri. Banyak memang tubuh zahir pada zat, tapi belum tentu ada diri yang berdiri di dalam zat itu. Banyak memang hakiki, tapi belum tentu ada hakikat. Kenapa begitu? Hakiki dari ma'rifah menuju hakikat dari ma'rifatullah adalah sebuah hakikat besar, yang mana hakikat ini adalah seumpama dalam wujud. Kalau kita tidak berani mendirikan hakikat, maka hakiki pun tidak akan berwujud kepada hakikat. Orang yang berani hakikat adalah orang yang berani zahirnya Allah. Ini yang dikatakan hakikat. Hakiki wajib ada, tapi hakikat belum tentu ada. Kenapa? Karena bisa jadi hakikat tidak didirikan oleh seseorang. Itu yang dikatakan ma'rifatullah. Pengenalan diri, pengenalan ma'rifatullah, terlihatnya sifat pada zatnya Allah, atau dikatakan fizzat. Inilah kita melihat kepada sifat keumatan dari fizzat tadi. Kalau kita melihat hayat pada dia ternyata adalah sesuatu yang ada di dalam yang ada. Itu yang dikatakan fizzat, batinnya dari zat itu sendiri. Kalau zat itu telah dikatakan qabla mutu, maka di situ kita menikmati siapa yang hidup dan siapa yang mati. Di dalam qabla mutu, kejadian sebuah kematian, qabla mutu. Maka ma'rifatullah ini adalah sejauh mana kita menzahirkan sifat itu kepada zat, dan zat ini adalah wujud dari sifat itu sendiri. Maka orang ma'rifat itu atau ma'rifatullah, ma'rifat bukan orang tidak melakukan perintah, tapi orang yang tidak melihat dirinya di dalam perintah itu, tapi dia telah melihat zahiru Rabbi, dan dia adalah yang melihat dari batinul abdi, sebuah batin atau yang hakikat yang tidak melihat atau tidak terlihat. Inilah yang dikatakan kunci ma'rifatullah. Kehadiran ma'rifah pada hakiki berhakikat pada ma'rifatullah.
berwujud kepada tarikan nafas pada maka penampakan akhir, adalah hayat yang hidup, tajalli batin yang berubah menjadi disitulah adanya aku. Kalau tajalli batin ini adalah maka adalah zat terlihat, maka sifat jatuh kepada hayat, maka yang terlihat adalah aku. Allahu Akbar, nya yang akbar, bukan Allah Akbar tapi Allahu Akbar. Nah di sini kita memperlihatkan ma'rifatullah tadi. Itulah hakiki yang berhakikat, hakikat yang berasmakan aku. Kalau Allah adalah zat yang telah dihimpun dari 45, tapi satu adalah hayat, 3 adalah sifat asma dan zat. Alif lam ha. Alif bisa diwujudkan, lam bisa mewujud, asma juga bisa wujud. Tapi af'alnya hayat ha tidak akan pernah wujud. Ini jatuh pada nafas. Dengan demikian kita sudah mulai memahami ma'rifatullah itu harus dikaji dari ma'rifah. Tidak ada landasan lain untuk mengkaji ma'rifatullah menuju pengenalan Allah selain dari terlihatnya sifat pada zatnya Allah. Maka dibunuhlah di situ sifat keinsanan, karena hanya aku yang bisa menatap diriku. Di sini timbul ketunggalan, mendirikan hakikat Muhammad pujilah diri, melahirkan atau mendirikan hakikat Allah lihatlah diri, dan yang menyaksikan, memuji dan dipuji Muhammad dan Ahmad adalah aku. Ini yang dikatakan batin tunggal dalam ketunggalan ketuhanannya. Allah tidak memberikan murka kepada semua pun, tidak akan menyatakan suatu kesalahan dalam pencarian kepadanya, tetapi kelalaian, kebodohan akan datang bagi orang yang tidak menjalankan rukun hakikat. Man arafa rabbaha faqad khailan nafsah. Orang yang tidak mengenal siapa Tuhannya, maka jadilah dia diri yang bodoh. Inilah konsep tauhid. Man arafa al-maut faqad araha al-hayatut. Orang yang merasa dirinya hidup, maka dia menyatakan Tuhannya tidak hidup. Tapi apabila dia merasa man arafa al-hayatun, dia merasa ada yang hidup di dirinya, maka waqad araha al-mautun, maka Tuhan mentiadakannya, melainkan dia adalah saksi nyata sifatnya Allah. Inilah kehidupan yang menyaksikan yang hidup di dalam menuju yang menghidupkan. Ini yang dikatakan tauhid. Ma'rifatullah adalah perjalanan iman dan ilmu menuju kebenaran. Makanya di dalam azan apabila dipanggil Allah tetapi yang datang umat, ini berarti bukan kedatangan umat, tapi kedatangan dari zatnya Allah. Di sinilah kita memahami makna panggilan terhadap diri. Diri adalah yang hakikat, sejati adalah yang hakiki.
Maka dikatakan diri sejati kalau sudah menjadi sebuah kesempurnaan. Itu yang dikatakan ma'rifatullah. Berdasar dari makom kulimah ma'rifah, dan hakikinya inilah yang akan berwujud kepada hakikat di dalam wujud penampakan sifat dalam ma'rifatullah. Maka berdirilah aku dan terlihatlah aku. Allahu Akbar. Barulah datang sir naluri yang terdalam dalam diri, yang akan menyambut kedatangan itu disebut dengan huwallazi, dia menuju kodrat umatnya. Inilah yang dikatakan salatul al-mukasyafatun. Salat itu menuju sebuah pertemuan. Jadi kalau kita tidak memahami ma'rifatullah itu seperti apa, perjalanan ma'rifatullah, terus kita ingin belajar, ingin mengenal, itu tidak akan bisa. Tapi yang kita pelajari ini adalah suatu konsep ketuhanan yang mana dia memperlihatkan dirinya untuk dikenal. Ini yang benar-benar membuat jiwa bergetar, berlahirkan raga yang terlihat. Inilah dasarnya adanya perbuatan rahasia di dalam rahasia itu sendiri. Perbuatan yang tersembunyi pada diri yang terrahasia. Maka ini dah dikatakan sir usir. Jadi dengan kita mengenali bagaimana yang dikatakan hakikat ma'rifatullah, maka semakin mudah di dalam melakukan hakikat ketuhanan menuju hakiki Tuhan, yaitu aku. Inilah yang harus kita pelajari pada pengenalan, demikian pengenalan dalam ilmu ma'rifahnya kepada Allah. Barakallahu ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.